Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga untuk pertemuan hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tergolong dalam umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya robbal alamin. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, ada beberapa hal yang ingin Farsi sampaikan ya, terkait dengan persiapan agenda PAS atau penilaian akhir semester ya. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung semester 1 atau semester ganjil ini ya. Kalian tinggal melaksanakan kegiatan PAS, kemudian akan dilanjutkan dengan penerimaan raport. Wah, nggak terasa ya, semester 1 udah mau berlalu kayak gitu ya. Baik, untuk yang pertama ya, Farsi selalu mengingatkan kalian ya, di masa pandemi ini selalu ingat 3M ya. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan ya. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak atau physical distancing kayak gitu ya. Kita di masa pandemi ini harapannya bisa selalu menjaga imun kita agar selalu sehat ya. Apalagi kita akan memasuki PAS ya, ketika kita dalam keadaan yang fit ya, insya Allah nanti akan berpengaruh juga kepada hasil kita ya, hasil PAS. Semoga hasilnya semuanya bisa maksimal kalau keadaan kita sehat ya. Baik, setelah ini ya akan Farsi sampaikan beberapa hal ya terkait dengan persiapan penilaian akhir semester 1 ya, khususnya di pelajaran Farsi ya, pelajaran PPKN. Yang pertama ya, ingin Farsi informasikan ya, untuk soal ya, nanti soalnya totalnya itu ada 40 soal yang terdiri dari 30 untuk pilihan ganda dan 10 isian singkat ya, jadi totalnya ada 40 soal. Kemudian yang kedua ya, Farsi berharap ya kalian bisa mempelajari kembali ya, mereview kembali materi-materi yang sudah Farsi sampaikan ya. Nah, untuk PAS materinya adalah tema 1 sampai dengan tema 5 ya. Jadi materi yang sudah tersampaikan ya dalam bentuk videonya ya, bisa direview kembali ya, dipelajari kembali ya, buku paketnya juga ya, dibuka, dibaca ya, dipahami seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kalian mengerjakan soal nih pada saat PAS nanti ya, tidak terburu-buru ya. Insya Allah waktunya sangat-sangat cukup ya untuk kalian mengerjakan soalnya. Jadi kalau misal baru 10 menit, 15 menit tiba-tiba ada yang udah submit aja ya. Nah, kalau bisa ya kita maksimalkan waktu yang ada kayak gitu ya. Jadi nggak usah terburu-buru, kerjakan ya, waktunya dimaksimalkan seperti itu agar hasilnya juga bagus seperti itu ya. Terus yang keempat ya, Farsi mengingatkan kembali untuk kalian selalu mengecek jawaban kalian ya sebelum kalian submit atau sebelum kalian kirim ya. Jangan sampai ketika kalian udah submit tiba-tiba oh iya ada yang kelewat, atau baru ingat oh iya jawabannya ini. Nah, jadi dicek kembali ya. Jadi udah selesai, waktunya masih ya, cek kembali jawabannya ya sebelum kalian submit ya, itu hal yang penting ya. Kemudian materinya atau materi-materi yang sudah Farsi sampaikan akan Farsi share kembali ya di grup WA ya. Siapa tahu kalian ada yang
karena udah lama gitu ya, udah kelewat gitu ya. Nah, nanti Parsi akan bagikan linknya. Nah, kalian nanti tinggal unduh ya, unduh di situ. Nah, nanti bisa kalian baca kembali, bisa kalian cetak atau kalian print ya. Nah, untuk kalian baca-baca ya, dari tema 1 sampai dengan tema kelima ya. Setelah ini Parsi akan share ya linknya seperti itu. Oke, terus nah, harapannya anak-anakku semuanya, soleh-solehah ya, setelah kita melakukan pembelajaran PPKN ya, harapannya atau goalnya atau tujuannya adalah akan membentuk kalian ya menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen ya. Di selama kalian belajar PPKN ya, salah satu tujuan utamanya adalah ini ya, untuk membentuk ya kalian semuanya menjadi warga negara yang baik dan terdidik ya. Kita sudah banyak ya pelajari materi-materi di PPKN ya, seperti itu. Karena Parsi yakin kalian calon-calon ya generasi penerus ya, calon-calon pemimpin yang akan berubah ya peradaban di Indonesia menjadi lebih baik ya. Jadi dari orang muslim yang tangguh yang bisa menguasai di segala bidang ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, soleh-solehah, sekarang saatnya Parsi masuk di pembahasan latihan soal PAS pekan lalu ya. Jadi akan Parsi bahas terkait dengan latihan soal yang kalian kerjakan pekan lalu seperti itu. Baik, nggak usah lama-lama ya. Yuk kita langsung simak aja pembahasan untuk latihan soal PAS-nya. Check it out. Baik, soleh-soleha, kita langsung saja ya ke pembahasan soalnya terkait dengan latihan soal PAS atau pra penilaian akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, ini dia soal-soal yang pekan lalu kalian kerjakan ya. Parsi mulai dari pilihan ganda. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya semuanya. Nomor 1, Pancasila merupakan titik-titik bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kalian kemarin jawabannya apa nih? Yang A, dasar negara, kemudian B, kepercayaan negara, kemudian yang C, semboyan negara, atau yang D, undang-undang dasar. Ayo, masih ingat nggak jawabannya pekan lalu? Oke, kita coba cek ya jawabannya ya. Kira-kira jawaban yang betul yang mana sih? Nah, jawaban yang betul adalah Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia ya. Tuh jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut di nomor 2 ya. Jumlah bulu pada sayap Garuda Pancasila berjumlah berapa? Ini materi awal ya yang Parsi pernah sampaikan ya. Ada berapa nih kira-kira? Apakah yang A 8 atau yang B 17 atau yang C 19 atau yang D 45? Ayo kita hitung ya, bulu sayapnya ada berapa sih? Masing-masing kanan dan kiri itu sama ya. Oke, kita coba cross check jawabannya ya. Yang betul adalah ya, yang betul adalah jawabannya yang B 17 ya. Jadi masing-masing ya jumlah dari bulu sayap ya, sayap kanan dan sayap kiri dari Garuda Pancasila itu masing-masing berjumlah 17 ya. Itu jawabannya ya, yang B. Kita lanjut di nomor 3 ya. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian sudah tahu ya. Kita coba cross check jawabannya. Untuk opsi yang A berbeda-beda tetap sama. Yang B satu bahasa Indonesia, yang C berbeda-beda tetap satu jua, atau yang D satu tanah Indonesia.
Ya, kita coba cross check jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang berbeda-beda apanya, Pak? Ya, yang berbeda-beda tentunya dari suku ya, kemudian agama, kemudian ras, kemudian ada antar golongan ya. Dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai keberagaman ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu ya. Kita tetap satu kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut di nomor yang keempat ya. Nomor 4, Andi dan Ando merupakan teman yang akrab. Mereka melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid dengan khusyuk ya. Perilaku tersebut mencerminkan sila keberapa nih anak-anakku semuanya? Yang A sila pertama, yang B sila kedua, yang C sila ketiga, atau yang D sila keempat? Nah, kira-kira sila yang mana ya? Oke, kita cross check jawabannya. Ya, jawaban yang betul adalah sila pertama. Ya, jadi di sini udah ada keyword atau kata kuncinya. Di sini melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, ya, berarti merujuk kepada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena dia salah satunya adalah melaksanakan aktivitas ibadah, ya. Oke, next, number 5. Kita ke nomor selanjutnya. Baik, nomor 5. Sule dan Andre melakukan tugas piket secara kompak. Mereka bekerja sama dengan baik untuk membersihkan kelas. Ya, perilaku tersebut mencerminkan sila keberapa? Oke, jadi Sule dan Andre ini di sini ada keywordnya ya, atau kata kuncinya. Di sini melakukan piket secara kompak dan kemudian mereka melakukan aktivitas kerjasama. Nah, kira-kira dari kata kunci di sini merujuk ke sila keberapa sih? Oke, kita cek ya. Oke, tepat sekali. Ya, jawabannya adalah sila ketiga atau Persatuan Indonesia ya, karena mereka melaksanakan tugas piket kelas ya dengan kompak, dengan bekerja sama dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next number 6. Kita lanjut ya. Pancasila merupakan kata yang berasal dari bahasa. Yang A Sanskerta, yang B Arab, yang C Jawa, atau yang D dari China. Yang mana soleh-soleha? Iya, tepat sekali. Jawaban yang tepat adalah dari bahasa Sanskerta ya. Jadi yang ditulis ya oleh Empu Tantular ya, seperti itu. Kemudian next nomor 7 ya, Parsi bacakan soalnya. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu ya atau manusia untuk mendapatkan haknya disebut titik-titik. Yang A peraturan, yang B hak, yang C kewajiban, yang D adalah pelanggaran ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah kewajiban ya, sesuatu yang harus dilaksanakan. Berarti merujuk pada pengertian kewajiban ya. Baik, kita lanjut ke nomor 8 ya. Nah, di sini udah ada gambarnya ya, mereka sedang tes sekolah ya. Harus dibacakan untuk soalnya ya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam pasal. Nah, ini kan itu sudah Parsi sampaikan ya, terkait dengan pasal-pasal terkait dengan hak dan kewajiban warga negara ya. Oke, masih ingat nggak soleh-soleha? Yang A, B, C, atau D nih? Oke, kita langsung aja cross check jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah pasal 31 ayat 1 ya, UUD 1945 ya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Dan untuk sekarang ini masyarakat Indonesia ya
minimalnya ya itu mereka lulus di SMA atau SMK sederajat ya, karena ada program dari pemerintah itu wajib belajar 12 tahun ya, seperti itu. Oke, nomor 9. Mengerjakan tugas piket membersihkan kelas merupakan titik-titik sekolah. Nah, kira-kira apa nih? Hak guru, hak siswa, kewajiban siswa, atau kewajiban security? Kalau ini security Pak Holil dong ya. Oke, jawaban yang tepat adalah kewajiban siswa. Ini merupakan tugas piket ya, secara bergantian ya. Biasanya dalam satu pekan itu satu kelompok piket ya. Jadi ketika kalian diberi amanah ya untuk melaksanakan tugas piket ya, maka kalian harus bisa tunaikan dengan baik, laksanakan dengan baik ya. Jangan semata-mata hanya menggugurkan kewajiban, tapi kalian harus melaksanakan dengan ikhlas ya, seperti itu. Oke, nomor 10 ya. Kondisi kehidupan manusia Kondisi kehidupan manusia yang timbul akibat perbedaan-perbedaan disebut titik-titik. Yang A, keberagaman, yang B, kepercayaan, yang C, kebersamaan, atau yang D, kekeluargaan. Oke, kita coba cross-check jawabannya. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang A ya, yang keberagaman ya. Jadi, kondisi kehidupan manusia yang timbul akibat perbedaan-perbedaan yang ada ya, dinamakan keberagaman. Oke, next, nomor 11. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali A, kondisi geografis, yang B, perbedaan transportasi dan komunikasi, yang C, perbedaan kondisi alam, atau yang D, kondisi perumahan. Oke, yang jawaban yang tepat adalah, kita coba cek bareng-bareng. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D ya. Kecuali berarti di sini yang bukan ya, adalah kondisi perumahan. Oke, nomor 12. Lagu Gundul-Gundul Pacul berasal dari daerah titik-titik. Yang A, Jawa Timur, yang B, Jawa Barat, yang C, Jawa Tengah, atau yang D, Kalimantan. Yang mana nih anak-anakku? Masih ingat nggak jawabannya? Oke, kita coba cek aja ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, Jawa Tengah ya. Lagu Gundul-Gundul Pacul berasal dari daerah Jawa Tengah ya. Next, nomor 13. Salah satu tindakan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu titik-titik. Yang A, saling curiga dengan teman, yang B, bekerja sama membersihkan lingkungan, yang C, mementingkan kepentingan sendiri, atau yang D, acuh dengan kegiatan di masyarakat. Nah, kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Ya, tepat sekali. Jawaban yang betul adalah yang B, bekerja sama membersihkan lingkungan. Oke, nomor 14. Ya, kita lanjut. Persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, contohnya yaitu, kalian diminta untuk menyebutkan ya atau menunjukkan contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga ya. Yang A, gotong royong membangun masjid, yang B, menjemput teman yang sakit, atau yang C, bermusyawarah untuk siskamling, atau yang D, mencintai sesama keluarga. Di sini ada kata kuncinya ya, lingkungan keluarga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, mencintai sesama keluarga. Next kita lanjut nomor 15. Kaitannya dengan organisasi nasional ya. Budi Utomo didirikan pada titik-titik. Nah, ini kalian harus bisa menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Masih ingat nggak jawabannya? Kita cek aja ya. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, 20 Mei 1908 ya.
Di sini Budi Utomo merupakan organisasi pelopor atau organisasi pertama ya yang menjadi awal dari kebangkitan nasional ya. Jadi setelah Budi Utomo ini berdiri ya, terus muncul organisasi-organisasi pergerakan perjuangan lainnya ya. Jadi di sini udah mulai timbul nih golongan-golongan terpelajar pada saat penjajahan Tempo dulu ya. Dan ini Budi Utomo merupakan organisasi pertama atau pelopor dari organisasi nasional yang ada di Indonesia ya. Dan organisasi ini diketuai oleh Dr. Sutomo ya. Oke, next kita lanjut nomor 16. Perumusan teks proklamasi ya, dirumuskan di rumah titik-titik. Nah, di rumah siapa nih? Yang A Soekarno, yang B Sayuti Melik, yang C Muhammad Hatta, atau yang D adalah Tadashi Maeda. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D ya, di rumah Tadashi Maeda ya. Nomor 17. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena titik-titik. A. Persamaan pendapat semua golongan pejuang. Yang B. Perbedaan sikap golongan muda dan tua tentang waktu proklamasi. Atau yang C. Perbedaan pandangan pejuang dan penjajah. Atau yang D. Menentukan proklamator. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini ya terjadi karena adanya perbedaan sikap ya antara golongan muda dan golongan tua, di mana pada saat itu memang posisi kita itu sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Kemudian Jepang ini sedang mengalami kekalahan perang pada saat itu ya. Jadi karena dua kota di Jepang itu diluluhlantahkan ya oleh bom atom ya, oleh tentara sekutu ya atau Amerika Serikat ya, dihujani bom atom dari pesawat yang akhirnya Jepang dalam kondisi terdesak ya, atau dalam kondisi lemah pada saat itu ya. Jadi Indonesia pada saat itu dalam posisi kekosongan kepemimpinan. Nah, jadi yang golongan muda nih pengennya cepat-cepat untuk memerdekakan Indonesia ya, untuk memproklamasikan agar bisa cepat terbebas dari belenggu penjajah ya. Tapi golongan tua di sini butuh persiapan yang matang ya. Jadi ketika suatu bangsa ingin merdeka itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, tapi ada persiapannya ya. Harus dirumuskan seperti apa, tempatnya di mana, waktunya kapan ya, nanti kemudian keamanannya seperti apa, harus benar-benar matang dipikirkan ya, seperti itu. Jadi ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ya. Oke, nomor 18. Di sini Ketua Kongres Pemuda 1 bernama, oke, yang A Muhammad Hatta, yang B Muhammad Tabrani, yang C Sugondo Joyo Puspito ya, atau yang D di sini Suwardi Suryaningrat. Oke, jawabannya apa ya? Mungkin Pak di sini kok tulisannya ada O dan E, dibacanya U ya. Ya ini memang dulu itu masih memakai ejaan yang belum disempurnakan. Kalau sekarang kan sudah EYD ya. Jadi O dan E itu dibacanya U ya. Kayak di sini Sugondo Joyo Puspito. Kemudian di sini ada Suwardi Suryaningrat. Oke, jawaban yang tepat adalah ya, tepat sekali, Muhammad Tabrani ya, Ketua Kongres Pemuda 1. Kemudian dilanjutkan Ketua Kongres Pemuda 2 ya. Di sini bernama siapa nih? Kalau Tabrani nggak mungkin ya, tadi udah di Kongres Pemuda 1, berarti yang A, C, atau yang D nih. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Ini dia jawabannya, Sugondo Joyo Puspito ya. Oke, next nomor 20 ya. Nama tokoh di bawah ini bernama ini tokoh proklamator kita ya, yang mendampingi Insinyur Soekarno pada saat itu. Ya, beliau bernama ya, tepat sekali,
bernama Muhammad Hatta ya. Oke, next. Ya, ini udah masuk ke isian singkat ya, soleh-soleha dari nomor 21 sampai 25 ya. Oke, nomor 21 Parsi bacakan soalnya ya. Tujuan dari pembelajaran PKN yaitu menjadi warga negara yang baik dan titik-titik. Tadi di awal sudah Parsi sampaikan ya tujuan dari pembelajaran PKN. Ayo, masih ingat nggak? Iya, jadi tujuan dari pembelajaran PKN yaitu menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen ya. Next, nomor 22. Ya. Nomor 22 di sini. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, nah, siapa nih nama tokohnya? Ada 2 tokoh ya di sini ya yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, itu dia jawaban nomor 22. Terus nomor 23. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada pukul, tepatnya pukul berapa nih? Ya, jawaban yang tepat adalah pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia Barat ya. Itu untuk waktunya ya. Next, nomor 24 ya. Teks proklamasi diketik oleh, yang mengetik siapa nih yang menyalin ketikannya? Kan ada yang otentik, ada yang sudah berupa ketikan ya. Nah, yang teks berupa ketikan ini diketik oleh Sayuti Melik ya. Kemudian nomor 25 atau nomor yang terakhir ya. 2 kota Jepang yang dibom atom oleh sekutu adalah kota titik-titik dan titik-titik. Nah, tadi sudah Parsi sampaikan juga di depan ya. Masih ingat nggak? Ayo. Ya. Jadi 2 kota yang dibom atom adalah kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, dari semuanya ini, dari pilihan ganda dan juga isian singkat, soleh-soleha, kira-kira adakah yang betul semuanya? Tunjuk jari. Oke, harapannya semuanya jawabannya bisa betul semuanya ya. Amin ya. Baik, itu ya untuk pembahasan dari soal latihan pra-PAS kita dalam mata pelajaran PPKN ya. Harapannya kalian bisa paham dan nantinya ketika kalian mengerjakan soal PAS PPKN, kalian nilainya bisa maksimal ya. Parsi sampaikan sekali lagi ya. Kalian tidak perlu terburu-buru ya mengerjakan soalnya, baru 10 menit, baru 15 menit udah selesai, udah submit. Parsi sampaikan di sini ya, harapannya kalian bisa maksimalkan waktu dengan baik ya. Jadi tidak perlu terburu-buru, insya Allah waktunya sangat-sangat cukup ya untuk kalian mengerjakan. Jadi tidak perlu harus terburu-buru ya. Ketika sudah selesai mengerjakan, kalau kalian masih ada jawaban yang ragu, bisa dicek kembali ya, seperti itu sebelum kalian kirim atau submit. Baik, itu ya untuk pembahasan soal kita ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Nah, bagaimana soleh-soleha? Sudah paham ya? Tadi sudah kita bahas terkait pembahasan latihan soal penilaian akhir semester ya. Parsi harapannya di sini kalian untuk nilainya ketika mengerjakan PAS bisa maksimal ya, dan hasilnya bagus-bagus semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Parsi juga selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Baik, mungkin itu aja ya yang bisa Parsi sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi yang tadi Parsi sampaikan bahasanya tolong diingat ya. Semoga kalian hasilnya maksimal semuanya ya. Oke, itu aja yang bisa Parsi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.